Sulaimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh juga dikenal sebagai Abdul Syakur, yaitu hamba yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga termasuk sebagai Rasul yang ulul azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Rasyid, yaitu kaum yang gemar bermaksiat dan berlaku syirik yang selalu menyembah patung-patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Namun teman-teman, sebagian dari mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi. Hingga kemudian Nabi Nuh pun dicaci maki, dicela, dan disebut sebagai seorang pembohong. Walaupun demikian, Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwahnya itu. Setiap Nabi Nuh berdakwah, orang-orang itu justru selalu menutup telinga dan menutup muka dengan pakaian. Hingga pada suatu ketika, orang-orang kafir itu pun menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azab kepada mereka. Wahai Nuh, sudahlah, berhenti berbicara. Percuma saja, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, turunkan azab itu kepada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami. Kau hanya berdusta. Teman-teman, kesabaran Nabi Nuh pun akhirnya melampaui batas. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberi hukuman. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar untuk mengangkut orang-orang yang beriman dan sepasang binatang. Kemudian Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya untuk membuat kapal itu di atas bukit. Mereka bergotong royong membuatnya selama bertahun-tahun. Apa yang dilakukan Nabi Nuh dan pengikutnya ini juga mendapatkan ejekan dari orang-orang kafir. Hei, lihatlah, terbukti bahwa Nuh sudah gila. Apa itu? Kapal ya untuk berlayar di hutan? Namun Nabi Nuh tetap sabar dan menahan diri. Teman-teman, tibalah waktunya kapal itu sudah jadi dan banjir besar itu pun datang menghadap. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan para pengikutnya untuk naik ke atas kapal, termasuk para binatang-binatang. Setelah pengikutnya itu masuk ke dalam kapal, dalam sekejap banjir besar itu pun menenggelamkan semuanya, menghancurkan rumah-rumah dan menghancurkan patung-patung berhala sesembahan orang kafir. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri, termasuk putra sulungnya Kan'an dan istrinya. Sementara itu, kapal Nabi Nuh mulai berlayar ke arah daratan dan memulai hidup yang baru, hidup dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, begitulah cerita Nabi Nuh alaihissalam yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah bahwa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patuh kepada Rasul utusannya akan